Untuk itu, di bawah induk usaha Pertamina, Riken diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan EPC ternama internasional. Pengambil alihan Riken itu tidak akan membebani Pertamina. Erick Thohir mau panggil Ahok, bahas nasib Riken. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Menteri BUMN Erick Thohir akan memanggil Basuki Cahayapurnama atau Ahok beserta komisaris Pertamina lainnya dan direksi Pertamina terkait rencana sinergi BUMN PT Rekayasa Industri ke perusahaan migas plat merah tersebut. Erick mengatakan pemanggilan itu untuk menggali informasi lebih lanjut, mengingat rencana sinergi tersebut sudah ditetapkan sejak 2018 dan hingga saat ini masih belum ada perkembangan terbaru. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta, memang masih ada kendala di rapat internal Pertamina antara direksi dan komisaris. Beri saya waktu mungkin coba 1 bulan ini. Kita akan memanggil direksi dan komisaris Pertamina. Apakah mereka bisa akan melaksanakan program yang sudah diberikan pada saat itu, tahun 2018, jadi bukan di zaman saya. Sebagai informasi, Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat ini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Sementara posisi direktur utama ada Nike Widiawati. Sejak 2018, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat keputusan perihal sinergitas antara Riken dan Pertamina. Erick memandang proses itu harus dilakukan segera karena Pertamina untuk mendukung bisnis utama perusahaan. Riken itu kan sebenarnya sudah ada surat atau putusan. Saya nanti mesti cek itu di tahun 2018. Kalau tidak salah, di mana Riken itu lebih baik disinergikan dengan Pertamina karena Pertamina itu perlu banyak sekali pembangunan. Apalagi sekarang ada yang namanya kilang, petrochemical, dan lain-lain dibandingkan dia bersama pupuk. Menurut Erick Thohir, rencana sinergi Riken ke Pertamina memang masih ada kendala di rapat internal Pertamina antara direksi dengan komisaris. Dikutip dari situs resmi Riken, PT Rekayasa Industri berdiri pada 12 Agustus 1981. Keberadaan Riken diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia kepada perusahaan asing dalam pengembangan industri skala besar. Upaya akuisisi Rekayasa Industri sudah ditargetkan di masa ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak itu Dahlan sepakat dengan rencana Pertamina mengambil alih 90% saham Riken. Bahkan dia menargetkan Riken bergabung dengan anak usaha BUMN Migas sejak 2012 lalu. Di tahun yang sama, pemerintah menargetkan akuisisi sudah selesai dilakukan dan anak usaha tersebut sudah bergabung dalam anak usaha Pertamina. Saat itu komposisi pemegang saham Riken adalah PT Pupuk Indonesia sebesar 90,06%. PT Pupuk Kaltim sebanyak 4,97%, serta pemerintah Indonesia sebesar 4,97%. Seiring dengan berjalannya waktu, Riken mampu menyerap ilmu rancang bangun pabrik dari perusahaan-perusahaan EPC kelas dunia. Tanpa kenal lelah, Riken terus berinovasi dan mengembangkan kemampuannya demi menghasilkan karya berkualitas. Menurut catatan bisnis.com, rencana akuisisi Riken oleh Pertamina telah mencuat sejak zaman Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dia sudah sejak lama menghimbau Pertamina agar mengakuisisi Riken agar Pertamina bisa memiliki keahlian di bidang konstruksi dan rekayasa termasuk untuk membangun kilang dan infrastruktur energi lainnya. Dalam menuturkan, Indonesia membutuhkan perusahaan besar yang bergerak di bidang engineering, prosuriman, dan construction agar dapat bersaing di kancah internasional. Untuk itu, di bawah induk usaha Pertamina, Riken diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan EPC ternama internasional. Secara korporasi, lanjut Dahlan, pengambil alihan Riken itu tidak akan membebani Pertamina, sekaligus dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk memiliki perusahaan EPC kelas dunia dengan mengutus Riken dalam tender-tender yang diikuti Pertamina. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Ini adalah kesalahan fatal Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Kalau mau jujur, Prabowo adalah kesalahan terbesar yang Pak Jokowi tempatkan di dalam kabinet. Sudah waktunya orang ini diganti. Menteri Gerindra nggak ada yang beres. Menhan Prabowo, kesalahan terbesar Presiden Jokowi. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita melihat bagaimana Prabowo ini hanya bisa bungkam saat ditanya soal harga diri bangsa ini karena KRI Nanggala tenggelam. Kita melihat bagaimana menhan-menhanan Prabowo yang dipilih karena transaksi politik ini diam-diam makan dalam soal anggaran belanja Kementerian Pertahanan.
Rakyat Indonesia melihat bagaimana Prabowo selama ini kelihatannya merasa aman-aman saja. Entah apakah ada hubungan novel masih ada di KPK atau tidak. Dengan santainya Prabowo main-main anggaran, rakyat Indonesia mulai muak melihat tingkah Prabowo yang diam-diam ternyata toksik. Di dalam relasi kementerian Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di bawah pemerintahan Joko Widodo, ada menteri yang sifatnya toksik. Menteri-menteri itu pasti dari Gerindra. Yang lain sih ada, tapi tidak setoksik Prabowo, Edi Prabowo, dan juga Sandiaga Uno. Menteri dari Gerindra ini dipilih mungkin sekali secara terpaksa oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bersama-sama memang latar belakang Prabowo adalah militer, tapi dia tidak bisa mengelola uang yang ada. Anggaran besar-besar di Kementerian Pertahanan masih dianggap kurang. Setahun diberikan anggaran sekian triliun oleh pemerintah lewat tangan Sri Mulyani kepada Prabowo, malah tidak diindahkan. Dia malah bikin anggaran uang 1.700-an triliun. Ini namanya 1,7 kuadriliun yang pada akhirnya dibongkar habis dan membuat mereka panik setengah mati. Menteri dari Gerindra Prabowo dan Edi Prabowo ini menjadi duri dalam daging. Satu sudah dicabut oleh KPK lewat OTT recehnya. Meski saya saat itu nggak suka sama KPK, saya suka lihat keributan dari dua elemen yang saya nggak suka. War of the enemies. Dan sekarang kita melihat bahwa banyak mata sudah memandang bahwa novel diduga kuat menangkap Edi Prabowo untuk mengalihkan anggaran Kemenhan yang menggelembung. Bersyukur sebelum ditandatangani anggaran 1.700 triliun itu, anggaran tersebut muncrat ke publik. Utang 1,7 kuadriliun yang gila-gilaan itu terbongkar saat Novel Baswedan dan 74 kadal gurun itu lagi panik gak karuan. Alhasil, apa yang terjadi? Daniel Anzar pun sibuk mengatakan bahwa mereka akan mengusut siapa yang membocorkan anggaran itu. Lah, bocor teriak bocor. Sekarang kita melihat bagaimana Prabowo selama ini keluar-keluar masalah anggaran Kemenhan. Padahal anggaran Kemenhan yang dianggap kurang itu sangat cukup. Cukup jika dikelola dengan baik, bukan malah dibagi-bagi hasil. Kalau bagi hasil sampai bikin PT baru nggak akan cukup. Saya melihat bagaimana pengelolaan uang di Kemenhan ini sangat parah. Kualitas Kementerian Pertahanan ini sangat buruk. Maka yang lebih penting untuk diremajakan bukanlah alutsistanya, tapi yang harus diganti lebih penting adalah Prabowo-nya. Dia itu cuma menhan-menhanan. Selama ini belum ada sejarah bahwa negara Indonesia Menteri Pertahanannya seburuk ini. Dulu ada Ria Mizard Raicudu yang benar-benar luar biasa dalam membangun pertahanan bangsa ini. Joko Widodo pun bisa dengan gagah melajukan kapal perang Indonesia ke perbatasan. Tapi sekarang, adakah Prabowo berani ngebacot saat pesawat tempur luar negeri masuk ke langit Indonesia? Apakah Prabowo berani keluar-keluar saat kapal perang asing main-main di perbatasan Indonesia? Dia ini mengaum kalau nggak ada musuh, tapi saat dia sudah ada di dekat musuh, mengeong. Inilah yang menjadi karakter Prabowo, yang secara jelas perlu diganti. Pak Jokowi yang lebih penting itu adalah bukan urusan mengganti alutsista, tapi mengganti Menhan yang Anda tempatkan dengan salah. Seharusnya Prabowo itu masuk Menhutliun, Menteri Hutang 1,7 kuadriliun. Jangan sampai Pak Jokowi merusak seluruh pekerjaan yang sudah dimulai sejak 2014 hanya karena Prabowo mau utang 1.700 triliun. Ini adalah kesalahan fatal Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Kalau mau jujur, Prabowo adalah kesalahan terbesar yang Pak Jokowi tempatkan di dalam kabinet. Sudah waktunya orang ini diganti. Menteri Gerindra nggak ada yang beres. Lihat saja Fadlizon, dia dibiarkan bebas berkoar, padahal habis kena kopet.